Shalom jemaat GBI Rumah Persembahan seluruh rayon cabang manapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam ibadah atau layanan online di era di mana memang kita oleh keadaan harus berada di rumah, ibadah di rumah. Nah, hari-hari ini semua sedang kebingungan ya, atau mungkin ketakutan atau khawatir. Kenapa? Karena memang di seluruh dunia sedang ada wabah yang kita tahu bersama, yaitu COVID atau virus corona. Dan cukup mengejutkan bahwa banyak orang-orang soleh, ya kalau dalam Kristen di antara kita bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang baik, pendeta juga dipanggil Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di awal pertengahan Maret sampai akhir Maret itu seperti bertubi-tubi. Sehingga banyak pertanyaan, kenapa dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia orang baik, dia pelayanannya luar biasa, dia orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang baik, orang takut akan Tuhan mengalami musibah atau dipanggil Tuhan? Nah, dalam hidup ini ada berbagai misteri yang mungkin kita tidak bisa akan mendapat jawabannya secara puas 100%. Tetapi saya percaya lewat pendalaman Alkitab kita akan mencoba mengerti jalan pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa menerima keadaan atau menyiasati keadaan dengan respon yang tepat karena pemahaman akan firman Tuhan. Karena itu saya digerakkan hari-hari ini mendalami kitab Ayub yang sebenarnya sudah saya bukukan tahun 2001 dalam buku yang berjudul Pendamaian, tapi seperti mendapat konteks dan momen untuk merevisi kembali dan mengajarkannya secara serial dalam bentuk pendalaman Alkitab. Nah, walaupun kita belajar mengenai kitab Ayub, tapi untuk kali ini saya ingin mengajak kita terlebih dahulu membaca kitab Amos. Pasal yang kelima, ayat yang keempat, yang demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Hari-hari ini kita perlu mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai bertemu secara pribadi. Pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Hati kita dengan hati Tuhan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Maka firman Tuhan melalui Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, kita akan belajar mengenai Ayub yang kebetulan mengalami musibah yang tidak kalah dahsyatnya dengan yang terjadi hari-hari ini. Maafkan saya, bukan saya meremehkan, ya. Saya menaruh empati, simpati, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap bapak ibu yang saudaranya, pasangannya, anaknya, orang tuanya mengalami musibah, baik kematian ataupun musibah yang lain, karena kita tidak batasi pada masalah corona atau COVID ini. Tujuan kita adalah belajar dari Ayub yang mendapat kekuatan dalam menghadapi semua masalah dan justru akhirnya dipulihkan Tuhan bahkan 2 kali lipat. Nah, kita akan melihat dulu apa yang dialami oleh Ayub. Saya akan tidak membaca ayatnya karena panjang sekali, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Tapi dari pasal 1 pasal 2 ini saya berikan daftarnya. Apa sih yang dialami oleh Ayub? Yang pertama, Ayub mendapat kabar bahwa ternaknya dirampok orang Kasde, lembunya orang Seba, dan seterusnya. Ini ternak demi ternak, rombongan demi rombongan ternaknya dijarah, dirampok gerombolan demi gerombolan sampai akhirnya habis. Lalu gak lama lagi dia mendapat kabar berita bahwa rumahnya terbakar, roboh 10 anaknya. Semua anaknya meninggal tanpa sempat dimakamkan. Betapa sedihnya ketika orang yang kita cintai dipanggil Tuhan dan tidak sempat dimakamkan karena anak Ayub mati dalam kebakaran rumah, 10-10-nya meninggal semuanya. Masih ada yang hidup istrinya, dan istrinya bukan merawat Ayub yang sakit, karena setelah malapetaka itu masih ada satu lagi. Ayub mengalami penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit semuanya. Saya nggak tahu itu sakit apa, seluruh badannya sakit. Dan istri yang masih hidup bukan merawatnya, tapi dia datang kepada Ayub dan berkata, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Jadi Ayub mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kedukaan, kehilangan, masih ada masalah lagi pernikahan. Sudah selesai? Belum.
sahabatnya ada 4 orang datang. Dari pasal 3 sampai pasal 37 tidak ada yang menolong. Mereka semuanya mengajak berbincang-bincang, mereka semuanya mengajak berdebat, dan itu benar-benar menambah beban Ayub. Saya berdoa Bapak Ibu sehat semuanya dan tidak ikut mengalami masalah, baik itu masalah ekonomi, finansial, atau pernikahan. Tetapi seandainya ada yang mengalami penyakit, katakanlah ya, maka baik Anda ataupun keluarga beri kekuatan kepada mereka untuk bersyukur bahwa ada dokter yang merawat, ada perawat yang merawat, ada anggota keluarga yang masih bisa merawat. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan sakit hati, tapi bersyukur dan bergembiralah. Karena kalau kita bersyukur, itu hati kita gembira, kita penuh ucapan syukur. Maka saya membaca bukunya Dr. Tan Shoot Yen dan juga Bu Elizabeth Subrata. Ketika orang bergembira, itu dalam tubuhnya diproduksi hormon yang namanya endorfin yang ikut mendongkrak sistem imun. Hati yang gembira, obat yang manjur. Demikian juga firman Tuhan mengatakan. Karena itu belajarlah untuk tetap bersyukur bahwa tanpa mengecilkan arti masalah yang Bapak Ibu hadapi, tapi sepertinya masalah yang dihadapi oleh Ayub jauh lebih besar. Ayub tidak ada yang merawat, bahkan istrinya pun meminta supaya Ayub mengutuki Allahnya lalu mati, mengharapkan kematiannya. Kita lanjutkan kisah Ayub berikutnya ya, secara global. Jadi Ayub pasal 1, Ayub pasal 2 itu apa yang dialami oleh Ayub. Lalu teman-teman datang, berdiskusi, berdebat sampai pasal 37. Jadi ini panjang sekali. Secara waktu saya tidak tahu berapa lama, tapi secara pasal paling enggak pasal 3 sampai pasal 37. Temannya datang berkata, wah kamu sakit ya banyak berdoa, jangan kamu kurang doa nih. Kamu mengalami malapetaka, waduh dosamu banyak nih ya, makanya bertobat. Ini temannya datang bukan menghibur, malah menyalahkan. Apakah Anda pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, Anda sakit, Anda musibah, datang orang yang namanya atau jabatannya dalam tanda petik gitu ya, pendeta atau rohaniawan, bukan menghibur, bukan menolong, malah menuduh. Kamu sih kurang doa, kamu sih nggak bayar persembahan, kamu kurang ibadah kali ya. Ini tuduhan-tuduhan yang membuat pergumulan bertambah berat. Rupanya itu juga dialami oleh Ayub. Yang menarik adalah bahwa selama berpuluh-puluh pasal itu Ayub tidak mengeluh kepada Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Memang Ayub sempat mengeluh dengan dirinya sendiri. Ayub sempat kecewa dengan sahabatnya, tapi Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Nah, bertemu dengan sahabat seperti Ayub berjumpa sahabatnya pasal 3 sampai 37 itu manusiawi. Kalau Anda punya masalah, carilah sahabat, ngobrol. Anda bisa ngobrol berpasal-pasal, tapi jangan-jangan seperti Ayub. Pasal 3 sampai pasal 37 tidak ada satupun ayat mengenai kisah pemulihan atau tanda-tanda dipulihkan. Jadi kapan Ayub mulai dipulihkan? Kalau kisah ini kita lanjutkan, maka pasal 37 itu terakhir sahabatnya berbicara yang bernama Elihu. Lalu pasal 38 ini Ayub mulai berbicara vertikal dengan Tuhan. Saya sekali lagi berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara tidak mengalami masalah, apapun masalahnya. Tapi seandainya ada masalah, maka punya sahabat-sahabat seperti Ayub tentu menjengkelkan. Maka kalau Anda punya sahabat yang tidak seperti sahabatnya Ayub, yang menyalahkan, yang menghakimi, tapi Anda punya sahabat dalam kelompok sel, Anda punya gereja yang ada layanan diakonia, ada gereja yang ada layanan konseling, dan mereka akan menasihati, mendoakan, maka sekali lagi Bapak Ibu jauh lebih beruntung daripada Ayub yang memiliki sahabat yang semuanya boleh dikatakan kecuali Elihu itu menghakimi, menyalahkan, menekan sehingga Ayub marah. Saya memahami kemarahan Ayub. Tapi kalau Bapak Ibu punya sahabat yang mendoakan, maka sekali lagi bersyukurlah. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur karena di dalam masalah Bapak Ibu tidak merasa sendirian. Karena ada gereja yang peduli, ada hamba-hamba Tuhan yang peduli, ada sahabat yang peduli, ada anggota kul, kelompok sel atau family altar yang peduli, ada saudara yang peduli. Itu jauh lebih baik daripada Ayub. Bersyukurlah bahwa tidak sendirian menghadapi ini semuanya.
Ayub harus sampai pada tahap di mana dia sendirian menghadapi. Ketika dia berbicara dengan sahabatnya sampai pasal 37, akhirnya Ayub berbicara dengan Tuhan. Ayub pasal 38, 39 itu akhirnya juga Tuhan berbicara kepada Ayub. Bahkan menggunakan kata yang cukup keras, Tuhan menantang Ayub dengan ilustrasi mengenai kudanil, buaya dan seterusnya. Tapi sambil intinya aja Tuhan berbicara kepada Ayub. Nah, menarik. Apa yang membuat akhirnya Ayub dipulihkan atau akhir kisah Ayub? Ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, maka Ayub meresponi perjumpaan dengan Tuhan, meresponi tantangan Tuhan, meresponi firman Tuhan. Dengan cara apa? Ayub pasal 40 itu diceritakan bagaimana Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Ayub pasal 40 ayat 3 dan 4. Ayub pasal 40 ayat yang ketiga. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 4. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku tertutup dengan tangan. Ayub dikenal sebagai orang yang soleh, yang penuh dengan pengertian dan hikmat selain kaya dan diberkati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka Ayub berkata bahwa sesungguhnya aku ini terlalu hina. Ini mirip dengan Yesaya yang berkata bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pasal berikutnya itu bagaimana akhirnya Ayub dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan. Ayub mendapat anak-anak 10 orang lagi yang jauh lebih baik daripada ada anak zaman yang dulu. Lalu Ayub diberikan umur, bahkan dikatakan lalu Ayub hidup 120 tahun lagi. Jadi waduh, umurnya jadi panjang sekali, kayak orang dikasih umur yang baru dan riwayat yang baru. Tapi sebelum kita berbicara soal pemulihannya yang luar biasa adalah proses pemulihannya. Bagaimana Ayub harus mengalami pergumulan pasal demi pasal sampai akhirnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu kalau Bapak, Ibu, Saudara mengalami masalah, saya percaya sekali lagi masalah Bapak, Ibu, Saudara tidak sebesar masalah Ayub. Kalau Ayub saja Tuhan sanggup memulihkan, maka saya terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan masalah Bapak Ibu. Masalahnya Tuhan akan memulihkan apa tidak, tentu itu sebuah pergumulan tersendiri atau bahasan tersendiri. Tapi dia sanggup, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia diminta untuk menyembah patung raja, dan kalau tidak akan dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu 100% pasti mati kalau menggunakan sisi ilmiah. Orang terkena COVID atau virus corona, maka data seluruh muka bumi 10% yang mati. Jadi saya percaya ketakutan orang yang sedang sakit, maafkan saya, bukan saya tidak empati, tapi ketakutan orang yang sakit harusnya tidak seperti ketakutan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Harapan sembuhnya luar biasa karena 90% sembuh. Sadrah, Mesah, Abednego yang tidak punya harapan untuk hidup saja, dia berkata begini, kalau Tuhan yang saya sembah sanggup menolong saya, dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak, saya tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Ini sikap yang luar biasa. Mau sembuh atau tidak, ditolong apa tidak, saya tetap melayani Tuhan. Karena mereka tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Aku ini siapa? Kira-kira begitu. Jadi merasa tidak layak di hadapan Tuhan untuk menuntut hak disembuhkan, untuk menuntut hak diberkati. Nah, kalau Anda memperhatikan kitab Ayub, maka memang dari pasal 3 sampai pasal 37 tidak ada satu ayat pun Ayub itu berdoa minta sembuh. Dia tidak minta kesembuhan. Pergumulan Ayub adalah Tuhan, kenapa ini terjadi? Mengapa aku mengalami ini? Pengertian mengapa terjadi, mendapat hikmat Tuhan jauh lebih berarti daripada sebuah kesembuhan atau diberkati. Ayub bergumulnya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan salahku apa? Kenapa aku ini terjadi? Sebuah pergumulan yang menurut saya sangat rohani. Dia tidak minta haknya untuk dipulihkan atau sembuh. Dia minta, dia pengen tahu hikmat Tuhan. Dan dia akhirnya mendapatkan hal itu.
ketika dia bukan menuntut untuk tahu, bukan pengen tahu, tapi justru merendahkan diri dan mengosongkan dirinya. Aku ini hina Tuhan, aku terlalu hina, sesungguhnya aku ini terlalu hina, kata Ayub kepada Tuhan. Lalu dia merendahkan dirinya. Saya percaya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba, dan dia adalah Tuhan yang kita layani. Tuhan, aku nggak ngerti banyak teori soal wabah, aku nggak mengerti teori baik ilmiah ataupun rohani bagaimana menghentikan hal ini dan sampai kapan ini terjadi. Tuhan, aku pun gak tahu kenapa aku mengalami hal ini dan hal itu. Yang aku tahu Engkau Tuhanku yang layak aku puji, layak aku sembah. Ayub minta Tuhan secara pribadi, karena Ayub berkata bahwa dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya Ayub secara pribadi berjumpa pribadi Tuhan. Kalau kita berjumpa secara pribadi dengan pribadi Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapat pencerahan. Ya, apapun istilah saudara, ya, pewahyuan, pencerahan, inspirasi, istilah ini bisa diperdebatkan lagi oleh banyak orang mengenai artinya. Lalu wah itu salah, itu bukan pewahyuan. Oke, gunakan aja kata pencerahan. Maka ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita akan mendapat pencerahan, mendapat ilham, mendapat inspirasi tentang tujuan hidup, tentang nilai hidup, tentang untuk apa hidup ini. Sehingga kalau akhirnya mati pun tidak takut, karena tahu bahwa hidup ini sementara dan ada kekekalan yang jauh lebih panjang bersama dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan hidup, maka kita akan hidup menjalaninya dengan cara yang lebih baik lagi. Ayub sudah hidup dengan cara yang baik. Ayub sudah hidup dengan cara yang soleh. Tapi setelah mengalami, maka Ayub hidup dengan kebahagiaan. Dia hidup dengan keluarga yang lebih bahagia. Anak-anaknya yang pada pasal 1 diceritakan kumpul dan pesta mabuk, tapi tidak setelah pemulihan. Saya percaya itu, saya yakin Ayub menjadi ayah juga yang lebih baik, suami yang lebih baik. Ayub dipulihkan setelah Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini adalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik penyakit, kehilangan seperti Ayub kehilangan, yang dicintai dipanggil Tuhan, masalah ekonomi, mungkin tidak sakit karena COVID, tapi karena keadaan yang diciptakan oleh si COVID ini membuat banyak industri, usaha, toko, ekonomi berhenti, roda tidak berputar, dan saya tidak tahu berapa juta perusahaan akan mengalami kerugian, berapa juta orang akan kehilangan pekerjaan, walaupun ada juga usaha-usaha baru yang muncul, yang siap dengan era digital, lalu bisa menjual segala sesuatu secara online, tiba-tiba mereka kaya mendadak atau omsetnya berlipat. Usaha jasa pengiriman barang, mereka mengirim ke sana kemari karena orang harus di rumah, maka apapun yang dibeli ada lewat pengiriman, maka ada usaha baru yang bangkit. Jadi krisis memang tidak bagi semua orang dan bangkrut tidak bagi semua orang. Ada orang kaya baru muncul, ada orang dulu kaya menjadi miskin, roda kehidupan yang berputar. Roda ekonomi berhenti, tapi siklus kehidupan terus berputar. Nah, yang kita pelajari adalah bagaimana ketika goncangan terjadi, siklus kehidupan terjadi, maka kita meresponi dengan baik. Paling tidak kita tidak salah di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan, maka yang paling baik, paling benar adalah kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka hatinya, pikirannya pasti akan dijelaskan kepada kita. Apalagi kita orang percaya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada Roh Kudus yang dimeteraikan. Efesus 1:13 berkata, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Maka kalau kita banyak membaca firman dalam situasi isolasi mandiri, kita harus berdiam diri. Kita berdiam secara kegiatan fisik, kita berdiam secara kegiatan sosial, tetapi roh kita mencari Tuhan. Roh Kudus mengingatkan roh kita tentang firman Tuhan, maka roh kita kuat.
Kalau roh kita kuat, maka jiwa kita kuat. Kalau jiwa kita kuat, maka badan kita kuat. Dulu waktu saya SMA, SMP, waktu sekolah ada peribahasa, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terhadap jiwa yang sehat. Saya balik gitu ya, justru dalam jiwa yang sehat, maka tubuhnya sehat. Hatinya gembira, tubuhnya kuat, maka roh kita gembira, jiwa kita bersuka cita, melimpah dengan ucapan syukur. Dan saat itulah sistem imun kita naik. Seandainya pun kita terserang penyakit, karena kita punya pertahanan yang kuat, kita akan dilewatkan. Seandainya tidak dilewatkan, sakit pun kita bergumul seperti Ayub dan menjumpai nilai kehidupan yang lebih berarti daripada kesehatan. Ayub tidak minta disembuhkan, tapi ketika dia menemukan kebenaran, Tuhan mengasih bonus. Ayub disembuhkan, bahkan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Karena itu saya ingin membaca Ayub pasal 42 sebagai penutup kita. Ayub pasal 42 ayat yang 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya bahwa apa yang diucapkan Ayub ini juga berlaku bagi kita. Ayub mengalami masalahnya di pasal 1, pasal 2, bergumul dengan sahabatnya pasal 3 sampai pasal 37, pasal 38, pasal 39 Tuhan berbicara kepada Ayub, pasal 40 Tuhan meresponi Ayub. Kita akan membahas nanti ayat demi ayat dalam serial ini, saya nggak tahu akan 15, 20, apakah 30 seri, karena cukup panjang untuk membahasnya satu demi satu. Tapi di episode yang pertama ini, saya mau membahas pasal 42 ayat 1-2 sebagai bagian akhir dari pembahasan kita hari ini. Ayub pasal 42 itu Ayub dipulihkan. Kapan Ayub dipulihkan? Setelah dia bertemu pribadi dengan Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, maka Ayub mengucapkan kata-kata iman. Ya, kalau di beberapa gereja mungkin menggunakan istilah deklarasi. Deklarasi iman. Ya, deklarasi itu boleh. Karena itu adalah pernyataan kita yang keluar dari kepercayaan kita, ya, atau memperkatakan firman. Apapun istilahnya, maka kita belajar dari Ayub. Apa yang Ayub ucapkan setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 1 ayat 2. Saya baca sekali lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sudah dalam kondisi yang sangat parah. Hartanya habis, anaknya semua dipanggil Tuhan, istrinya boleh dikatakan meninggalkan dia, badannya sakit, tapi dia masih punya kata-kata iman yang luar biasa bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi sekali lagi sepertinya masalah Ayub dan keadaan Ayub jauh lebih parah. Mari kita mencoba mengangkat iman kita kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Beri aku kesempatan hidup lagi Tuhan. Beri kesempatan aku sembuh. Beri kesempatan aku bangkit. Beri aku kesempatan usaha lagi, bisnis lagi. Beri kesempatan aku menjadi suami yang lebih baik. Beri kesempatan aku menjadi ayah yang lebih baik. Kalau Anda wanita, jadi ibu yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik. Engkau punya rencana untuk memuliakan aku. Tuhan punya rencana untuk memanggil aku masuk dalam pelayanan. Kalau aku hidup, aku akan melayani Tuhan. Rencanamu tidak akan gagal oleh keadaan, oleh sakit penyakitku, oleh kebangkrutanku, oleh keadaanku. Engkau sanggup Tuhan, dan nyatakan kesanggupannya. Aku menyediakan hidupku. Itulah yang seolah-olah Ayub ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku sudah tua. Karena ada ayatnya hidup 120 tahun lagi, jangan-jangan hidup Ayub sudah mencapai atau sekitar umur itu. Ya, Ayub punya anak 10, semua anaknya sudah besar-besar. Kalau setiap 2 tahun sekali punya anak, menikah usia mungkin waktu itu, kita nggak tahu berapa, dia hidup pada zaman Abraham. Maka Ayub itu sudah sangat lanjut. Usianya sudah lanjut, masalahnya luar biasa, dia mengangkat imannya. Tuhan,
tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup, tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengangkat pengharapan Ayub ini menjadi pengharapan kita. Keyakinan Ayub ini menjadi keyakinan kita. Doa Ayub ini menjadi doa kita. Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengar siaran ini untuk mari kita datang kepada Tuhan. Jangan lihat apa keadaanmu hari ini, tapi lihatlah kesanggupan Tuhan. Jangan lihat seberapa parah engkau hari ini, tapi lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau Tuhan saja sanggup memulihkan, menyembuhkan keadaan Ayub. Ekonominya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan. Saya percaya bahwa Tuhan juga sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara. Tapi berikan alasan kepada Tuhan untuk memulihkan kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau sembuh nanti, kalau kita dipulihkan nanti, kalau kita diberi kehidupan baru nanti, apa nasar kita kepada Tuhan? Apa janji kita kepada Tuhan? Maka Ayub berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub mau hidup selanjutnya itu sesuai rencana Tuhan. Tuhan memanggil saudara, menebus saudara, menghapus dosa saudara. Tuhan Yesus mati, tidak main drama. Tuhan yang mulia, Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang hebat, rela menjadi manusia untuk membeli saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara, memanggil dalam kerajaan kekekalan, bukan tanpa maksud. Dia punya rencana supaya kita menjadi imam bagi kerajaan sorga di dunia ini, supaya kita melayani Dia, supaya kita melayani sesama. Itulah rencana Tuhan yang memanggil setiap kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu kekal. Apa itu buah yang kekal? Perubahan diri kita atau buah roh, perubahan orang lain atau buah pelayanan. Orang yang lahir baru yang kita bawa ke sorga itu buah kerajaan atau buah pelayanan. Seperti Paulus juga berkata bahwa engkau ini buah pelayananku yang pertama di Asia. Orang yang dilayani dan lahir baru menjadi buah pelayanan Paulus. Apa yang kita kejar dalam hidup selama ini? Ayub orang yang kaya raya. Mungkin waktu itu dia mengejar kekayaan. Mungkin, ini tafsiran saya. Tapi setelah semuanya habis, Ayub tidak minta kaya raya. Ayub tidak minta sembuh. Dia hanya berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub hidupnya mau menyelesaikan rencana Tuhan. Ayub mau hidupnya melakukan rencana Tuhan. Dapatkan titik itu. Ketika dalam pergumulan dapatkan titik itu. Dan datanglah kepada Tuhan untuk berdoa. Mari saya ajak saudara berdoa bersama-sama saya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dalam situasi seperti ini. Situasi yang membuat kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya betapa kami hina di hadapan-Mu. Ketika kami memiliki mobil mewah, kami tidak bisa pakai kemana-mana. Ketika orang punya pengikut yang begitu banyak sampai ribuan, masuk di dalam penguburan tanpa diantar oleh yang lain. Ketika menikmati, memiliki uang yang banyak, tidak bisa bepergian ke luar negeri lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba kami sadar betapa kami ini satu makhluk yang tidak begitu berdaya di hadapan keadaan, apalagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebelumnya kami bangga dan sombong dengan keberhasilan kami begitu bangga dengan kesuksesan kami, tiba-tiba semuanya menjadi tidak ada artinya di hadapan-Mu. Engkaulah yang luar biasa, Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah yang mulia, Engkaulah yang layak ditinggikan. Rencana-Mu lah yang layak untuk kami lakukan, yang kami kejar dan kami cari dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, kan kami berdoa seperti Ayub berdoa. Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang gagal. Jadikanlah rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kalau kami hidup, kami melakukan rencana Tuhan. Kalau kami melanjutkan hidup kami hidup sesuai rencana Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan hidup, biar kami hidup ya Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa diri kami sendiri, kami bawa sahabat-sahabat kami bawa jemaat kami bawa teman-teman kami untuk datang kepada Tuhan.
dan menemukan rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena itu jauh lebih berarti dari kekayaan dan emas, jauh lebih berarti daripada kesehatan, supaya dalam hidup kami selanjutnya adalah kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, itulah sesi pertama yang kita ajari hari ini dan doa yang kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sampai berjumpa dalam pembelajaran Alkitab mengenai Ayub dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati.